Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang yang tidak kenal musuhnya akan dengan mudah ditipu dan dikalahkan oleh musuhnya. Maka mari mengenal musuh kita, iblis dan bala tentara dan kerajaannya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kerajaan musuh kita, kerajaan iblis. Masya Allah, yang di situ ada briefing setiap pagi dan setiap sore. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kerajaan iblis. Jadi iblis ini raja, panglima, komandannya syaitan untuk menyesatkan manusia. Visi misinya, kerjanya satu saja, yaitu menyesatkan manusia. Fabima aghwaytani la aqudanahum siratakal mustaqim tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Kata iblis, ya Allah, karena saya sudah dicap tersesat, maka saya pasti akan menyesatkan, menggelincirkan anak keturunan Adam dari jalan yang lurus. Saya pasti akan datang kepada mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sampai mayoritas mereka kufur kepadamu, tidak pandai bersyukur kepadamu. Maka iblis kemudian ternyata membangun sebuah kerajaan. Dari situ dia kemudian memanage kerajaannya, mengatur bala tentaranya, membuat program kerja dan mengevaluasinya. Masya Allah, musuh kita ini sudahlah tidak nampak. Innahum yarukum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Dia bisa melihat kamu sementara kamu tidak bisa melihatnya. Lalu kemudian rajanya tidak pernah mati. Umurnya panjang karena permintaannya kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kata iblis, tangguhkan umurku sampai hari berbangkit. Qala innaka minal munzarin, kata Allah, baik, umurmu ditangguhkan sampai hari berbangkit. Jadi komandannya atau rajanya tidak mati. Lalu kemudian dia membangun kerajaan yang sangat dahsyat. Diceritakan oleh Nabi, inna iblis yadha'u arsyahu 'alal ma'. Iblis membangun sebuah kerajaan lalu singgasananya ditaruhnya di atas air. Masya Allah, bagaimana, di mana airnya kita tidak tahu. Fayab'asuhu sarayahu, dari singgasananya itu dia kemudian mengutus pasukan-pasukannya. Saraya itu jamak dari sarya, pasukan-pasukan kecil. Fa'adnahum manzilatan a'zamuhum fitnatan. Bala tentara iblis yang paling dekat kedudukan dengan iblis itu paling dahsyat fitnah atau akibat godaan yang dimunculkannya di kalangan manusia. Maka Masya Allah, ternyata iblis ini mempunyai kerajaan, mempunyai singgasana, mempunyai program, visi misi, lalu kemudian menerapkan manajemen yang luar biasa. Jadi iblis sejak dari awal sudah punya manajemen modern. Salah satunya menjalankan siklus apa yang biasanya disingkat dengan POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada aksi, dan kemudian ada evaluasi. Mari kita lihat, ya, ba'asu sarayahu, dari singgasananya itu dia kemudian mengutus pasukan-pasukannya. Masya Allah, maka untuk para pejabat beda pasukannya dengan untuk rakyat biasa. Para ustadz, kiai, alim ulama beda pasukannya yang datang, yang diutus dengan masyarakat awam, ibu-ibu lain lagi, janda-janda lain lagi, kira-kira seperti itu. Nah, mari kita melihat, ya, lalu kemudian masing-masing pasukannya itu berangkat, lalu kemudian dievaluasi. Yaji'u ahaduhum fayaqul sana'tu kaza wa kaza. Nanti sore ada yang datang dan melapor, Pak Iblis, saya sudah melakukan ini dan itu. Kalau dilihat oleh iblis, akibat yang dimunculkan oleh godaan anak buahnya itu, bala tentaranya itu masih kecil, itu kemudian dimarahi. Ya, ma sana'ta syai'an, kamu belum berbuat apa-apa. Masya Allah. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain dirinci lagi,
Ada briefing pagi dan briefing sore. Kata Nabi SAW, "Iza asbaha iblis bassa junudahu." Setiap pagi iblis itu kemudian menyebar bala tentaranya. Kata para ulama, bala tentaranya itu datang bergelombang-gelombang sangat banyak, ya, menuju sasaran masing-masing sebagaimana sudah ditetapkan oleh komandannya iblis. Jadi setiap pagi iblis akan naik ke podium atau sebagian mengatakan duduk di kursi kerajaannya, kemudian memberikan briefing. Nah, apa katanya? Dia akan berkata dalam briefing paginya itu, "Man adallal yauma musliman albastuhu tajan." Barang siapa yang hari ini bisa menyesatkan orang Islam, maka nanti sore, pada briefing nanti sore, saya akan berikan reward, yaitu akan dipasangkan mahkota di kepalanya. Masya Allah. Lalu kemudian pasukan-pasukan itu menyebar, ya, ada yang mendatangi pengusaha, ada yang mendatangi pejabat, ada yang mendatangi anak-anak, ada yang mendatangi remaja, yang mendatangi ibu-ibu, yang mendatangi anak gadis, yang mendatangi para ustadz dan seterusnya. Kemudian masing-masing akan melapor pada briefing sorenya. Ada yang mengatakan, wa yaji'u hadza fayaqul, ini datang dan berkata, ya, ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imraati. Saya datang sama seseorang sampai kemudian saya membuat dia berpisah. Nah, kalau baru seperti itu, kalau dalam sebuah hadis yang riwayat Imam Muslim, itu baru diacungkan jempol saja. Ni'ma anta, you good. Dalam hadis yang baru kita baca itu, kalau seperti itu dibilang apa? Ya, ausyaka ayyatazawwaj, sebentar lagi dia akan menikah. Datang lagi, ya, melapor, "Pak Blis, saya datang sama seseorang sampai kemudian dia durhaka kepada kedua orang tuanya." Apa kata iblis kalau baru seperti itu? Ausyaka ayyabirrahuma, sebentar lagi dia akan berbuat baik lagi kepada kedua orang tuanya. Lalu datang lagi yang lain, dia mengatakan, "Pak Blis, hari ini saya mendatangi seseorang, saya tidak berpisah dengannya," sampai dia kemudian mensyirikatkan Allah. Nah, kalau seperti itu laporannya, nah kamu. Ada lagi yang melapor, "Pak Blis, saya datang sama seseorang, saya buat dia hari ini membunuh." Kata iblis, kamu. Ada lagi mengatakan, "Pak Blis, saya datang sama seseorang sampai dia berzina." Apa kata iblis? Anta. Nah, orang-orang atau bala tentaranya, setan-setan yang laporannya dahsyat-dahsyat seperti ini, bisa membuat orang musyrik, bisa membuat orang membunuh, bisa membuat orang berzina. Mereka lah yang pada briefing sorenya akan mendapatkan reward berupa mahkota di atas kepalanya. Masya Allah. Jadi rewardnya itu mulai ada yang sekedar diacungkan jempol, tapi yang dahsyat pekerjaannya kemudian akan diberikan mahkota di atas kepalanya. Betapa dahsyatnya musuh kita ini. Komandannya tidak pernah mati, jadi pengalamannya dalam menyesatkan manusia itu kemudian tentu lengkap filenya. Lalu kemudian dia tidak bisa dilihat, mempunyai kerajaan, ya, dengan program, dengan manajemen modern, dengan bala tentara yang sangat rapi, yang sangat teratur, yang diutus kepada kelompok-kelompok yang dikehendaki oleh iblis. Betapa dahsyatnya musuh kita ini. Demi Allah, kalau kita nggak mengenal musuh kita ini, pasti sekali lagi kita dengan mudah ditipu dan dikalahkannya. Maka mari kita bersungguh-sungguh mengenal musuh-musuh kita yang memang alhamdulillah dalam Quran dan Sunnah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dari A sampai Z, tanda sayangnya Allah kepada kita. Karena hakikatnya iblis dan syaitan ini adalah sebagai ujian bagi kita. Ujian itu kaidahnya yukrim au yuhin, bisa memuliakan justru atau menghinakan. Siapa yang mulia? Mereka yang selamat, mereka yang sukses melewatinya. Nah, Allah dan Rasulnya sangat sayang, maka setiap materi ujian itu disebutkan kisi-kisi, bahkan kemudian dirinci. Termasuk adalah iblis dan bala tentara serta kerajaannya yang sangat dahsyat. Semoga bisa kita pahami, sahabat-sahabat seiman yang berbahagia. Orang kalau tidak mengenal musuhnya dengan mudah ditipu dan dikalahkan oleh musuhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat-sahabat seiman yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya John Pamil mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita menjadi insan-insan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.